Halo, welcome back to my channel. Udah gak berasa ya, udah akhir tahun. Besok udah tahun 2023. Bagi yang belum tahu gue atau baru pertama kali berkunjung di video gue, kenalin gue Septian. Di channel ini gue ngebahas tentang buku-buku yang udah gue baca dan yang ingin gue share kepada kalian. Nah, di video kali ini momen yang tepat gitu ya, akhir tahun. Biasanya momen-momen akhir tahun ini kita flashback ke perjalanan kita dalam setahun ya, dalam sedihnya, kita senangnya di tahun ini, segala macamnya. Begitu pun dengan gue, setahun ini pasang dan surut kehidupan udah gue lewatin. Begitu pula bacaan-bacaan yang menemani gue di tahun ini. Ini gue mau ngasih tahu tentang bacaan-bacaan yang telah gue baca di tahun 2002 ini. Tahun ini gue lebih berkembang dan berprogres dalam hal membaca. Tahun lalu gue cuma bisa membaca 10 buku dalam setahun. Nah, di tahun ini gue lebih banyak baca buku, yaitu 16 buku. Memang belum sampai goal gue sih. Goal gue tuh dalam setahun gue harus baca 20 buku. Mungkin ya kadang-kadang ada mood-moodan ya. Kalau gue sih gitu. Kalau gue mood baca, ya gue gak bakal baca. Tapi kalau gue mood baca, gue akan baca. Seperti itu sih. Tapi seenggaknya kita bisa berkembang gitu loh. Dari membaca sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, ya gak sih? Dari 16 buku yang gue baca, itu ada 9 buku yang gue kasih 5 bintang. Banyak ya. Ada 4 buku yang gue kasih 4 bintang. Dan ada 3 buku yang gue kasih 3 bintang. Dan ini adalah 16 buku yang gue baca. Pertama di bulan Januari. Di bulan Januari itu gue baca cuma 1 buku, The Naked Traveler. Ini yang 1 year round the world trip. Tapi yang part keduanya, karena part pertamanya gue tahun kemarin ngabisin membacanya, ini part keduanya seperti biasa. Ini gue kasih 5 bintang. Buku-bukunya Trinity itu bagus-bagus banget. Gue suka banget cerita-ceritanya dia, cerita-cerita pengalamannya dia, travelingnya dia, kejadian-kejadian yang dia alami. Itu seru banget untuk diikutin, lucu, seru, mendidik menurut gue ya. Nah, di buku yang ini tuh dia menceritakan perjalanannya ke benua Amerika. Dia ke Brazil, Meksiko, Kolombia, dan lain-lainnya gitulah ya. Di bulan Februari gue nggak baca sama sekali buku. Lanjut gue di bulan Maret. Di bulan Maret gue baca 1 buku, yaitu The Psychological of Money, karyanya Morgan Housel. Buku itu gue kasih 4 bintang. Menurut gue main idea untuk keuangan bagus banget sih. Jadi gue paham ternyata kepuasan tentang uang itu bagi manusia itu nggak bakalan terpenuhi gitu loh, pasti pengen mau lebih dan lebih dan lebih gitu. Tapi kita dijelasin di buku itu bahwasannya yang inti keuangan stable, financial stable itu bukan karena kita terus-terus mencari uang untuk lebih, tapi untuk bersyukur setelah kita punya, dan karena kita sudah berkembang dari yang 0 sampai 10, jadi kita nggak perlu kita harus untuk jadi 100 ataupun lebih dari 10 itu gitu. Bulan April, Mei gue nggak baca sama sekali gitu. 2 bulan tanpa baca karena gue emang nggak ada mood, makanya gue nggak baca sama sekali. Bulan Juni gue baca 2 buku. Yang pertama gue baca Death on the Nile karya Agatha Christie. Ya, ini gue baca karena pengen nonton filmnya gitu kan. Gue kasih 3 bintang dari 5 bintang. Menurut gue Agatha tuh emang bagus. Buku ini menceritakan tentang scamming ya, tentang scamming seorang sahabat kepada sahabatnya gitu loh, yang kaya raya. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, manusia bisa aja gitu ya iri terhadap sahabatnya sendiri gitu loh. Buku Agatha Christie ini gue kasih bintang 3 dari 5 bintang. Kenapa? Karena gue agak susah gitu ya, belum terbiasa baca buku Agatha Christie. Padahal buku-buku Agatha Christie gue lumayan banyak, cuman kurang bisa memahami alurnya gitu loh, alurnya, karena masih baru gue baca buku-buku Agatha Christie. Yang kedua, gue bacanya karya Trinity lagi, yang The Naked Traveler yang ke-7. Sumpah ini bagus banget. Cerita-cerita dia lagi di Asia, cerita-cerita perjalanan dia setelah yang gabungan dari 1 year world trip yang kemarin itu kan, sama seperti yang dulu-dulu. Ini sumpah bagus banget. Trinity itu ngajarin kita pengalaman-pengalamannya, pengalaman lucunya yang ada di negara-negara tersebut, orang-orangnya seperti apa. Dan di sini juga
ada ceritanya sahabatnya si Trinity, yaitu Yasmin yang naik haji. Karena Trinity nggak naik haji, makanya cerita naik haji, cerita Mekah diceritain oleh si Yasmin, temannya dia gitu. Bulan Juli, Agustus gue juga sama sekali nggak baca buku apa-apa. Sebenarnya rencana gue tuh setiap bulan kalau nggak 1 buku yang gue baca 2 buku lah minimal gitu ya. Tapi gue di 2 bulan itu gue sama sekali nggak baca, nggak ada mood baca untuk baca, megang buku aja nggak sama sekali. Oke, lanjut di bulan September. Bulan September ini emang bulan gue, nggak tahu kenapa gue baca paling banyak buku di bulan ini. Gue baca 5 buku, tapi yang 2 buku adalah series, jadi bisa dihitung cuma 1 series sih, jadi kan cuma 2 buku lanjutan gitu. Yang pertama gue baca serialnya Heartstopper. Ini trigger warning, yang kalau nggak suka skip aja ya, karena ini buku tentang LGBT ya. Oke. Ini udah ada serialnya di Netflix, bisa ditonton, dan ini lumayan seru sih bagi gue ya. Gue menikmati alur-alur ceritanya tentang 2 siswa masih remaja gitu ya, anak-anak SMA lah gitu lah. Cerita mainstream cinta-cintaan di Amerika gitu loh. Ada bullying, ada betraying, dan lain-lain lah gitu. Setelah buku LGBT tadi gue baca buku tentang agama. Ini tentang Sufi di Madura, merasa pintar bodoh saja tidak, punya karya Rusdi Matahari. Bagi yang beragama Muslim tahulah agama kita seperti apa. Rusdi ini mengemas aturan-aturan agama kita. Contohnya puasa, kayak puasa kan ya udah biasa gitu lah, kita puasa Ramadan pasti udah biasa. Pasti setiap umat Muslim puasa Ramadan dong. Tentang salat juga gitu, seperti itu. Nah, Rusdi ini menceritakan kembali pelajaran-pelajaran yang dia dapat, disajikan dengan cerita gitu loh. Cerita seseorang yang disebut orang gila, cuman dia beragama gitu loh. Dan dilihatnya aneh karena walaupun dia Muslim dan lulusan pesantren, cuman pemikirannya di luar pemikiran orang biasa gitu loh. Kalau orang Muslim pasti tahu Sufi itu kayak gimana ya, pasti orangnya taat beragama, tapi ini disajikan dengan berbeda. Kalau teman-teman Muslim mau melihat pandangan-pandangan agama dengan sisi yang berbeda, yang cocok, gue kasih 5 bintang dari 5. Bagus banget. Yang keempat, gue baca bukunya Liane Moriarty, Big Little Lies. Ini gue kasih 3 bintang doang dari 5 bintang, karena ceritanya tentang domestic thriller gitu, gak bosen gitu. Ini sebenarnya gue baca dari bulan-bulan lalu, bulan Juli kayaknya, terus selesai di bulan September ya enggak, makanya kan agak membosankan sih bagi gue. Tapi buku ini menceritakan tentang persahabatan orang tua, ibu-ibu yang anaknya TK gitu. Kita tahu dong kayak gimana, ibu-ibu tahulah ibu-ibu kan gimana ya, kadang-kadang ada gosip, kadang-kadang saling cerita, ya nggak sih. Nah, ini diceritakan ya relatable bagi ibu-ibu yang punya anak kecil gitu loh, tapi disajikan dengan thriller ya, mungkin ada yang bunuh-bunuhannya gitu loh. Buku terakhir yang gue baca di bulan September, Laut Bercerita, karyanya Leila S. Chudori. Ini buku historical fiction pertama gue yang langsung gue kasih 5 bintang dari 5 bintang. Bagus banget. Gue annotate nggak banyak juga sih, gue annotate beberapa note yang menurut gue bagus gitu loh. Ceritanya ini tentang mahasiswa yang merebut untuk kebebasan demokrasi. Ini background ceritanya ya tahun 98-99 ya, 98-99 waktu kerusuhan. Bagi yang suka sejarah, ini bagus banget. Gue aja yang nggak terlalu suka sejarah, baca buku ini jadi suka. Lalu di bulan November gue baca 3 buku lagi, lumayan banyak sih bagi gue, menurut gue ya. Buku yang pertama itu adalah Funicula karya Toshikazu Kawaguchi. Ini tentang kembali ke masa lalu. Kan biasanya kan Back to the Future ya, kayak gitulah istilahnya. Sebenarnya ini satu kesatuan ya ceritanya, cuman ada 4 sub cerita gitu, jadi beda-beda cerita di suatu tempat gitu. Ini gua kasih 4 bintang dari 5 karena lumayan bagus banget, hangat banget. Lo bisa dapat kehangatan dari buku ini dari cerita yang disajikan. Yang kedua, gua baca The Chalkman karyanya C.J. Tudor. Ini buku thriller misteri, gue kasih 4 bintang dari 5 bintang. Ini buku misteri, buku thriller gitu, tapi yang gue suka adalah pemeran utama di buku ini itu banyak mengeluarkan kata-kata mutiara, kata-kata tentang kehidupan yang relate gitu. Jadi banyak banget gue
annotate di sini karena kata-katanya lumayan bagus gitu. Di samping itu juga emang ceritanya juga bagus, tapi di akhir cerita agak ngegantung. Nah masalah sih, karena menurut gue kebanyakan cerita-cerita yang gantung, cerita-cerita yang agak nanggung di akhir ya, itu bagus-bagus yang gue pernah baca ya. Lalu gue baca buku yang ketiga itu ini, The Devotion of Suspects X, karyanya Keigo Higashino. Ini bisa dibilang one of my best sih, of my favorite juga gitu loh. Ini buku Keigo yang kedua yang gue baca, tapi ini buku Keigo yang pertama tentang series Galileo. Galileo itu ceritanya detektif yang ada di novel ini. Entah kenapa gue suka banget. Dari ide ceritanya, dari pemerannya, dari how do it-nya. Yang paling epic adalah 2 lembar terakhir, nggak 1 lembar terakhir, itu paling epic. Gue suka banget sama ini, sumpah. Mungkin akan koleksi karya-karyanya sih kayak gitu. Di bulan Oktober gue baca 3 buku. Pertama, gue baca Loneliness is My Best Friend karyanya Alvin Sharif. Ini buku non-fiksi. Ini gue kasih 4 bintang dari 5 bintang ya. Gue suka banget buku yang ini. Gue emang baru pertama kali baca karya-karyanya Alvin Sharif. Sesuai judulnya, Loneliness, kesepian. Dia menceritakan tentang kesepian gitu. Jadi yang gue dapat dari buku ini nggak apa-apa gitu, buat untuk kesepian, nggak apa-apa untuk kita sendiri dulu. Kayak di buku ini Alvin Sharif itu memvalidasi gitu loh, memvalidasi perasaan-perasaan kesepian yang ada di kita. Kalau baca ini, gue merasa tuh gue punya temen yang selalu mendengarkan gue gitu loh, mendengarkan cerita-cerita gue, mendengarkan keluh kesah gue gitu loh. Karena di buku ini Alvin Sharif itu menggunakan cara untuk memvalidasi perasaan orang yang membacanya. Suka banget sama karyanya yang ini. Buku kedua yang gue baca di bulan November, buku genre thriller lagi, yaitu Silent Passion karya Alex Michaelides. Ini salah satu novel plot twist terbagus menurut gue ya, yang selama ini gue baca. Ini tuh rekomendasi youtuber luar negeri, youtuber dalam negeri pada rekomendasiin salah satu thriller yang plot twistnya terbaik. Gue kasih ini 5 bintang dari 5. Buku ketiga yang gue baca itu lagi-lagi karyanya Keigo Higashino. Sampai buku ketiga ini gue demen banget dari karyanya Keigo Higashino, Keigo Sensei. Keajaiban toko kelontong Namiya. Keigo emang gak diragukan lagi sih, karya-karya bagus. Ini bukan genre thriller misteri yang biasa Keigo tulis. Ini cerita tentang masa depan dan masa lalu gitu loh. Jadi kita bisa balik ke masa lalu. Buku pertama yang bikin gue nangis. Ceritanya heartwarming, seduh, bagus banget deh pokoknya. Terakhir di bulan Desember gue cuman ngabisin 1 buku, dan itu pun lama banget gue ngabisin. Too Good to Be True by Carola Lovering. Ini gue awalnya suka sama premisnya ya, One Love Story to Marriage, 3 Version of the Truth. Jadi kan kita mengetahui dari 3 POV yang ada di buku ini. Di awal-awal buku sih gue nyaman sama narasinya, enak diikutin, terus juga karakternya seru. Ada sedikit plot twist di akhir-akhir, agak di pertengahan gitu, tapi mulai agak di tengah-tengah. Pas lagi plot twist agak membosankan, hingga pas di akhir agak lumayan terobati kebosanannya karena agak tidak tertebak gitu loh. Ini gue kasih 3 bintang dari 5 bintang. Segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka videonya, klik thumbs up. Jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu video-video selanjutnya. Gue Septian undur diri. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Bye.